Pas lagi nongkrong di mall, lagi seru-serunya ngobrol bareng teman-teman kalian, tiba-tiba ada satu temen nih nyeletuk, ngomong sesuatu yang ngerusak mood dan suasana kalian di momen itu. Atau ketika kalian lagi presentasi, tiba-tiba semuanya yang udah dipersiapin jauh-jauh hari hilang hanya karena kalian grogi dan ngerasa nervous diliatin begitu banyak pasang mata. Pernah nggak sih ngalamin momen seperti itu? Hello good people, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kenalin aku Arya, hari ini kita akan belajar public speaking dari nol. Nah, tapi sebelum kita mulai di segmen Be Your Best kali ini, jadi di segmen Be Your Best ini, aku akan bantu kalian untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian. Dan tentunya satu hal atau satu skill yang penting untuk kita kuasai untuk jadi yang terbaik adalah kemampuan kita dalam public speaking. Tapi sebelum lanjut, untuk jelasin satu persatu langkah-langkah yang harus kita pelajari untuk jadi seorang public speaker atau pembicara yang baik, kita harus tahu dulu dong apa sih sebenarnya public speaking itu. Nah, secara sederhana, public speaking itu artinya kemampuan kita dalam berbicara di depan publik atau di depan umum. Jadi, orang-orang yang mampu berbicara di depan umum dengan baik, misalnya seperti MC nih yang ada di konser-konser besar yang bisa tetap fokus dan tetap ceria dan bisa ngajak kalian untuk lebih fokus dengerin konsernya walaupun mereka sendiri ada di posisi yang sulit, itu juga disebut dengan seorang speaker yang hebat. Artinya dia punya public speaking yang bagus. Sederhananya adalah ketika kita mampu untuk tetap berbicara dengan baik, kita mampu kontrol apa yang muncul atau apa yang keluar dari ucapan kita di momen-momen dimana kita menjadi pusat perhatian orang lain, itu disebut dengan public speaking yang baik. Inti dari public speaking sebenarnya adalah kemampuan kita dalam berbicara. Nah, dalam salah satu buku favorit yang pernah aku baca, itu judulnya Berbicara Itu Ada Seninya. Di situ dijelasin sebenarnya bahwa berbicara yang baik itu adalah berbicara ketika kita mampu mengungkapkan sesuatu yang ingin kita sampaikan dan apa yang kita sampaikan itu mampu menusuk atau masuk ke hati pendengar kita. Jadi maksudnya itu apa yang kita ucapkan itu benar-benar bisa menggugah hati mereka. Nah, itu berbicara yang baik. Nah, tapi sebelum kita lanjut untuk masuk ke step-step untuk menjadi seorang public speaker yang baik, kita harus tahu dulu dong benefit atau manfaat yang bakal kalian dapetin ketika kalian nguasain skill public speaking ini. Nah, di sini aku punya setidaknya 3 alasan kenapa kalian harus nyoba untuk belajar jadi seorang public speaker dan nguasain skill berbicara ini dengan baik. Langsung aja yang pertama, public speaking akan mampu membantu kalian dalam mempermulus karir dan juga pendidikan kalian. Nah, jadi gini teman-teman. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa orang-orang itu bisa bagus banget ketika dia presentasi di depan umum? Padahal dia lagi dilihatin nih sama banyak orang. Tapi ada juga banyak orang yang waktu dia presentasi di depan umum, walaupun dia udah nyiapin jauh-jauh hari, bahkan ada nih yang niat, dia udah bikin skrip nih, mau dihafalin buat presentasi. Tapi ketika ngelangkah ke panggung presentasi, ketika diliatin oleh banyak pasang mata, dia jadi grogi dan semua yang dia pelajarin, semua yang udah dihafalin, hilang buyar begitu aja. Bahkan PPT yang sebenarnya udah disusun dengan baik, dengan rapi, dikemas dengan lucu, itu seakan-akan nggak berguna sama sekali ketika kita udah hilang fokus, udah kehilangan semua fokus kita di depan audiens kita waktu presentasi. Pernah nggak kalian ngalamin momen semacam ini? Kalau pernah, silahkan komen ya di kolom komentar, cerita-cerita ke kita tentang pengalaman kalian. Nah, nyatanya ketika kita sedang sekolah, entah untuk teman-teman yang lagi nonton masih SMP, mungkin SMA, atau mungkin yang udah kuliahan, kita sering banget dapat tugas yang mengharuskan kita untuk mempresentasikan apa yang kita udah buat itu di depan umum, dalam artian di depan kelas ya, jadi ditonton sama gurunya atau dosennya, kemudian di depan teman-teman kita. Nah, di momen ini skill kita dalam berbicara itu penting banget ya, di samping memang persiapannya juga harus matang. Nah, ketika kalian mampu atau jago nih berbicara, kalian nggak akan kesulitan dalam menyampaikan itu. Kalian nggak harus bikin naskah yang harus kalian hafalin satu persatu, misalnya ketika kalian presentasi, atau kalian bikin catatan yang nantinya kalian bakal baca ketika kalian presentasi. Nggak perlu lakuin itu. Ketika kalian mampu kuasai public speaking, kalian tinggal ingat poin-poin penting yang kalian bisa tempelin di PPT kalian, yang nantinya lewat poin-poin itu kalian bisa elaborasi, kalian bisa jelasin dengan lebih rinci. Nah, di dunia kerja sekalipun public speaking juga dipakai loh ternyata.
Aku punya pengalaman jadi seorang konsultan. Jadi ketika itu kita lakuin yang namanya audit ya di sebuah perusahaan. Jadi di situ kita melakukan stock opnam, kita melihat-lihat stok perusahaan, kemudian kita mencari informasi-informasi lain, dan pada akhir tugas itu kita harus presentasiin itu di depan klien. Kita harus jelasin temuan kita dan juga rekomendasi yang harus kita berikan. Kebayang nggak sih ketika kita ngerasa grogi, kita nervous di depan klien, mungkin kita nggak akan bisa nyampein temuan kita dengan baik. Padahal kita udah capek-capek nih untuk ngelihat, untuk mencari temuan tersebut. Kasihan juga nggak sih kliennya, padahal udah bayar kita, tapi kita nggak bisa bantu mereka. Dan untuk teman-teman yang sekarang sedang bekerja sebagai seorang marketing, misalnya skill public speaking tentu harus kalian kuasai dengan baik. Gimana kalian mau jual produk kalau kalian sendiri nggak bisa nyampein keunggulan dan juga fungsi dari produk kalian dengan baik. So, yang pertama, public speaking akan bantu kalian dengan sangat baik untuk menempuh pendidikan kalian. Dan ketika kalian mampu presentasi dengan baik, menemukan hal-hal positif ketika kalian presentasi, dan bukan hal yang mustahil, karir kalian bisa lebih dipercepat dan bisa lebih mulus nih untuk naik jabatan. Kedua, public speaking itu penting banget untuk menjaga hubungan dengan teman-teman dan juga keluarga. Pernah nggak sih kalian ketika kalian lagi ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman, mungkin di cafe atau di mall, kalian lagi cerita hal-hal yang seru banget. Misalnya aja, kalian lagi ceritain artis favorit kalian. Let's say kalian lagi ceritain BTS nih sama salah satu teman kalian. Nah, di obrolan itu, salah satu teman kalian juga nanggapin dengan baik nih. Dia juga ternyata suka sama BTS. Jadi, kayak nyambung gitu ya, cerita-cerita tentang BTS-nya. Tapi, tiba-tiba salah satu teman kalian menyela dan dia nyeletuk, bilang bahwa, ngapain sih kalian nabung uang banyak-banyak buat beli albumnya BTS? Sayang banget nggak sih duitnya, mending ditabungin aja. Nah, misalnya dia ngomong seperti itu. Ibarat kalian yang mencintai sesuatu, kalian yang benar-benar menyukai artis itu, ketika kalian diinterupsi dengan kata-kata semacam itu, besar banget sih kemungkinannya kalian bakal jengkel atau mungkin kesel sama teman kalian ini. Ya, kalian mungkin mikir, ya duit-duitku, aku yang ngumpulin, aku yang make juga. Terus masalahnya di mana? Mungkin kalian bakal mikir seperti itu. Tapi pertanyaan yang harus kita jawab adalah, kenapa sih teman kita itu nyeletuk dan ngomong seperti itu? Setidaknya aku punya dua kemungkinan apa sih penyebab teman kalian ngelakuin itu. Yang pertama adalah dia nggak nyadar apa yang dia ucapin itu sebenarnya bisa ngebuat kalian itu kesel. Dalam artian ya dia cuma ngomong aja, dia nggak mikir apa yang dia ucapin tuh ternyata memberikan damage ke kalian kayak gitu. Dia nggak nyadar tentang hal itu. Jadi ya udah dia ucapin aja. Ditambah lagi kalau kalian tipe orang yang bodoh amat dan pemalu, jadi kalian males banget nih jelasin ke dia alasannya dan cenderung mengabaikan dia dan memendam damage itu dalam hati kalian. Jadi teman kalian ini akan terus-terusan ngucapin hal-hal yang seperti itu di momen-momen berikutnya. Jadi kebayang dong, kasihan dong teman kalian ini nggak tahu apa-apa tapi lama-kelamaan jadi pusat kebencian orang-orang. Alasan kedua, mungkin teman kalian itu kesel dan punya dendam pribadi sama kalian. Jadi dia nyari momen untuk mengucapkan sesuatu yang menyakiti kalian. Tapi tenang aja, itu cuma worst scenario yang mungkin jarang banget terjadi di kalian, tapi mungkin aja terjadi. Tapi balik lagi, kemungkinan pertama kalau teman kalian itu nggak sadar apa yang dia ucapin itu salah. Nah ini ya yang sebenarnya bisa kita pelajari. Jadi kita harus belajar dong untuk berbicara dengan baik. Walaupun ada yang bilang, ketika kamu mau bicara, ya udah kamu bicara aja, nggak usah mikir terlalu banyak. Tapi ingat, saat ini, di era ini, ketika kita salah ngomong, ketika kita berbicara tanpa sumber yang jelas, tanpa alasan yang jelas, bukan tidak mungkin kita masuk ke ranah hukum ya, pencemaran nama baik dan seterusnya. Tapi yang sederhana adalah kalian mungkin akan menjadi objek kemarahan dari teman-teman kalian ketika kalian nggak tahu apa yang kalian ucapin itu ternyata bikin orang lain sakit hati dan seterusnya. Nggak mau dong orang-orang yang kita sayang, teman kita malah jadi ilfeel dan kesel sama kita gara-gara kita nggak bisa berbicara dengan baik, dengan sopan kepada mereka. Nah, yang kedua juga adalah tentang family time ya, dan family life kalian sering banget terganggu ketika kalian nggak mampu berbicara atau mengutarakan perasaan kalian dengan baik. Dalam artian gini, ketika kita memiliki keluarga, ya notabene kita udah ajak dari kecil ya, yang udah kita kenal dari lama, kita mungkin bersikap sedikit acuh ke mereka. Dalam artian, aku ngapain pun mereka tetap sayang ke aku. Misalnya kita mikir kayak gitu. Ya nggak salah sih, tapi namanya manusia juga pasti pengen dong dihargain.
Misalnya seorang ibu pasti akan lebih senang ketika anaknya bisa terkadang ngungkapin kalau anaknya ini sayang sama dia, atau manggil dia dengan ucapan yang sopan, yang nggak teriak-teriak, yang cenderung nggak terlalu cuek ke orang tua. Pasti mereka lebih expect dan lebih sayang ke kalian kalau kalian lakuin itu. Tapi balik lagi, karakteristik orang-orang pasti beda banget. Tapi kalau aku sendiri misalnya jadi orang tua nanti, pasti seneng dong ketika anak dan keluarga bisa saling berbicara dengan baik dan saling menyayangi satu sama lain. Tapi nggak sampai di situ. Misalnya ada drama-drama ketika kita nyari kuliahan misalnya. Jadi orang tua mungkin bakal rekomendasiin ke kalian, ya udah kamu masuk jurusan ini aja. Mama cari di internet jurusan ini banyak banget nih peminatnya kalau nyari di dunia kerjaan nanti. Jadi kalian diarahin ke sana. Coba bayangin kalau kalian adalah tipe orang yang penurut dan pemalu. Dalam artian, misalnya kalian direkomendasikan untuk menjadi seorang polisi atau seorang tentara, padahal sebenarnya kalian pengen jadi dokter, gitu ya. Nggak ada yang salah dengan menjadi tentara, menjadi polisi, atau mencari dokter. Tapi yang terpenting adalah apa yang sebenarnya kita dalam hati inginkan untuk menjadi profesi kita di masa depan. Nah, ketika kita ingin menjadi dokter, tapi diminta orang tua menjadi seorang polisi, misalnya, karena takut ngomong, ya udah kita iya-iya aja. Tapi at the end, ketika kalian jalanin nanti, kalian mengalami kesulitan karena bukan passion kalian, mungkin banget kalian bakal nyalahin orang tua kalian yang udah masukin kalian ke sana. Jadi kalian punya pembenaran atau justifikasi kalau ya aku kayak gini karena mamaku yang maksa aku dulu. Coba deh mama dulu dengerin aku. Nah, misal kayak gini. Sejujurnya hal semacam ini bisa kita cegah seandainya waktu itu kita ngomong nih ke mama kita kalau kalian itu sebenarnya pengen banget jadi dokter, alasannya itu kayak gini-gini. Apalagi ketika kalian ngomong ini ke orang tua kalian, kalian mampu berbicara dengan baik ke mereka. Tentu ada peluang nih, mereka bakal luluh hatinya ke buah hati mereka dan mikirin bahwa oh iya ya, anakku pengennya jadi dokter, jadi ya udah kamu jadi dokter aja. Mungkin nggak jodoh nih jadi polisi dan seterusnya. Nggak ada salahnya untuk mencoba, karena kalau kalian nggak nyoba, hasilnya pasti akan selalu sama. Nah, tips ketiga sekaligus tips terakhir, ketika kalian mampu menguasai public speaking, kalian akan mudah dalam mencari pasangan dan mempertahankan pasangan yang sebenarnya udah ada, yang pasangan yang walaupun kita udah jalin lama pun, kita akan dapat keuntungan ketika kita menguasain public speaking. Oh my God! Iya, kalian nggak salah dengar. Nyatanya, memiliki kemampuan public speaking, mampu berbicara dengan baik di depan orang lain, bisa mempermudah kalian dalam menemukan pasangan atau partner hidup nantinya. Dan juga buat teman-teman di luar sana yang telah beruntung, telah menemukan pasangan, dan juga telah menjalin hubungan rumah tangga dengan suami atau istri, kemampuan berbicara yang baik ini nyatanya juga penting banget buat kalian kuasai demi menjaga hubungan kalian tetap langgeng dan harmonis. Salah satu contoh yang dijelaskan dalam sebuah buku favoritku menyebutkan bahwa ada seorang pria atau laki-laki yang telah berusia 30 tahunan, sudah bekerja dan sudah cukup mapan, memiliki penghasilan yang cukup, rumah dan mobil, mengalami kesulitan dalam menemukan pasangannya. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal dari segi status sosial, dari segi kelayakan finansial, orang ini sudah cukup mapan. Tapi ia tetap kesulitan dalam menemukan pasangan yang nantinya akan dijadikan sebagai partner hidupnya. Ternyata setelah dilakukan penelitian dan investigasi lebih lanjut, laki-laki ini kesulitan dalam berbicara dengan si calon pasangan. Bukan kesulitan dalam artian dia gagap, dia terbata-bata berbicara ketika dia pergi kencan misalnya, tapi pria ini cenderung berfokus pada pencapaian dan juga prestasi yang ia miliki. Suatu hari ketika ia pergi dengan si doi, dengan si calon pacarnya di salah satu kencan buta yang dia lakukan, bermodalkan kenalan dari temannya atau mungkin menggunakan aplikasi kencan saat ini, ia kesulitan dalam berbicara sesuai dengan ekspektasi si perempuan. Ia cenderung terlalu fokus untuk menyuarakan ataupun menyebutkan prestasi-prestasi yang si cowok ini pernah dapatkan. Ia terlalu dini menyebutkan tentang berapa penghasilan, berapa aset yang dia miliki kepada si calon pacar.
Nyatanya, perempuan itu adalah sosok yang kuat. Mereka juga adalah sosok yang independen. Mereka nggak semata-mata ngelihat pasangan itu atau calon pasangan dengan syarat harus mapan aja. Tapi juga pasangan itu harus nyaman ketika diajak ngobrol. Dan yang terpenting, calon pasangan itu harus nunjukin bahwa dia benar-benar tertarik. Dia jatuh cinta kepada si cewek. Barulah si cewek akan memberikan respon positif kepada laki-laki ini. Bukankah syarat sebuah hubungan yang baik adalah saling mencintai dan saling menyukai satu sama lain sehingga hubungan tersebut bisa berjalan dengan baik? Nah, laki-laki ini ketika dia hanya terlalu fokus pada dirinya sendiri saat berkenalan dengan si perempuan, maka perempuan akan memberikan sinyal negatif. Salah satu hal yang sering terjadi, tidak hanya sekali, dua kali, namun berkali-kali kepada si cowok ini adalah ketika selesai melakukan kencan, perempuan ini akan pergi meninggalkan dia, dalam artian tidak ada kelanjutan kontak, tidak ada telepon dan lain sebagainya, dan cenderung menghilang. Ini terjadi berulang kali. Dan kemampuan berbicara ini nampaknya menjadi alasan utama kenapa dia sampai saat ini belum memiliki pasangan. Coba bayangkan informasi-informasi seperti gaji yang cukup, kemudian rumah, kemudian mapan, dan juga aset-aset lainnya, itu bukan sebuah kelemahan dalam mencari seorang pasangan. Itu justru adalah suatu kelebihan yang aku sendiri dan semua orang, semua laki-laki di luar sana tentu kejar dalam hidupnya. Tapi ketika kalian salah menempatkan, salah mengomunikasikan atau mengucapkan informasi-informasi sensitif ini terlalu dini, misalnya di awal, ketika awal pertama kali bertemu dengan si doi, tentu itu akan menjadi bumerang dan justru kelemahan kalian. Ucapkanlah atau suarakanlah informasi-informasi ini ketika kalian sudah mulai dekat dengan pasangan kalian, maka itu akan menjadi keuntungan buat kalian, bukan menjadi hambatan kalian dalam mendapatkan seorang pacar atau seorang pasangan dalam hidup kalian. Yang kedua adalah untuk kalian di luar sana yang beruntung telah memiliki pasangan, jangan lupa bahwa pasangan tersebut juga harus dijaga dengan baik. Artinya begini, setiap manusia pada dasarnya ingin dihargai, ingin dicintai. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kalian sudah mengikat seseorang dalam sebuah hubungan, misalnya pacaran, bukan berarti kalian bebas memperlakukan si doi dengan semena-mena. Kalian bukan berarti bebas mengucapkan apapun, kalian bukan berarti bebas melakukan apapun kepada pasangan kalian. Karena at the end, ketika mereka sudah tidak kuat dengan sikap kalian, mereka bisa pergi meninggalkan kalian. Bukankah ada kasus perceraian yang sangat banyak ya saat ini terjadi? Bukankah sering kali terjadi putus nyambung dalam sebuah hubungan? Mungkin salah satunya disebabkan karena adanya miskomunikasi ketika kita sedang bersama pasangan kita. Mari kita ambil sebuah contoh, misalnya ketika kalian sudah janjian dengan pasangan kalian untuk menonton sebuah film di akhir bulan misalnya. Film ini sangat ingin kalian tonton dan si doi juga sudah menyetujuinya. Dan ketika H-1 film itu akan diputar, ternyata si doi yang kerja di sebuah perusahaan diminta oleh bosnya untuk datang ke klien di hari yang sama, di hari kalian sudah janjian. Tentu dong, sebagai seorang laki-laki, kalian diminta untuk bersikap dewasa dan menerima alasan yang cukup logis ya, karena tuntutan pekerjaan itu. Tapi nyatanya adalah kita seringkali keterbatasan kita sebagai seorang manusia, ya kita akan merasa kecewa. It's normal to happen. Kita kecewa karena janji yang udah kita sepakati bareng-bareng, apalagi itu film yang spesial, itu tergantikan hanya oleh kerjaan yang kalian anggap kalian adalah prioritas utama dong dalam sebuah hubungan. Kalian mungkin akan merasa kecewa dengan pasangan kalian. Tapi setelah kalian pikir-pikir dengan matang, kalian berusaha untuk mengerti alasannya, logis juga ya. Ya, perempuan atau pasanganku juga tidak punya pilihan lain. Kalau dia misalnya bersikeras untuk pergi ke bioskop bersamaku, mungkin pekerjaannya akan terabaikan dan mungkin dia akan mendapat surat teguran dari atasannya. Kalian mengerti dan kalian memaafkannya. Dan sebagai perempuan yang baik, pacar kalian ini juga meminta untuk bertemu di sebuah kafe keesokan harinya untuk menjelaskan dengan rinci alasan kenapa dia terpaksa meninggalkan kalian untuk memilih pekerjaan itu di momen itu. Karena kalian sudah memaafkannya dan kalian melihat ketulusan yang ditunjukkan oleh pasangan kalian, kalian harus memberikan sebuah respon di momen itu, apakah kalian memaafkan atau tidak. Dan di sini kalian akan memaafkan pasangan kalian ini.
Tapi kalian dihadapkan pada pilihan. Yang pertama, apakah kalian akan merespon dengan berkata, oke, nggak apa-apa, dengan tampang datar, tanpa ekspresi, atau yang kedua, kalian akan dengan tulus menunjukkan kasih sayang kalian ke dia, kalian memaafkan ke dia, kalian menjelaskan bahwa kalian sudah nggak marah, kalian mengerti alasannya, dan kalian menjelaskan kepada dia bahwa dalam hubungan seringkali hal tersebut terjadi dan kita memang harus saling mengerti satu sama lain. Dengan niat tulus seperti itu, dengan ucapan yang baik, yang tertata dengan baik, aku rasa pasangan kalian akan jauh lebih bahagia dan jauh lebih ringan bebannya ketika kalian mengucapkan hal itu. Tapi ingat ya, ini adalah subjektivitasku. Mungkin saja di luar sana ada pasangan yang tidak terlalu bermasalah dengan kalian yang cukup cuek dan lain sebagainya, dia cenderung menerima. Namun namanya perempuan itu seringkali bersikap overthinking karena mereka sayang sama kalian. Jadi ini overthinking yang sangat bagus ya, yang sangat diinginkan oleh laki-laki, sehingga dia cenderung berpikir banyak hal. Mungkin dia berpikir, mungkin pasanganku marah ya ke aku, jadi dia bersikap seperti itu. Atau ekstrimnya, jangan-jangan pasanganku pergi dengan wanita lain kemarin ketika aku sibuk bekerja. Tentu hal tersebut sangat tidak layak untuk terjadi karena memang kalian tidak pernah melakukannya. Jadi komunikasikanlah dengan baik ke pasangan kalian. Nggak kerasa udah 20 menitan ya kita ngobrol bareng di sini. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan semoga 3 hal itu, 3 manfaat ketika kalian nguasain public speaking itu bisa jadi fondasi dan juga alasan dan juga penyemangat buat kalian buat belajar berbicara, buat belajar public speaking dari awal. Dan di video-video berikutnya aku bakal jelasin ke kalian step by step dengan detail gimana cara membangun skill ini dengan baik. Buat kamu yang di sana yang belum subscribe channel ini, boleh dong diklik tombol subscribe-nya, di like juga kalau kalian suka konten-konten semacam ini, di follow Instagramku @aryawibawa_p, dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.